Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak, ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan, tapi istri bapak kan hamil, istri bapak kan menyusukan anak. Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, hanya bayar fidyah saja. 1 hari bayar fidyah saja. 1 mud 7 on setengah tambah plus lauk pauk. 1 hari bayar 1 fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qadha saja. Tidak usah bayar fidyah, qadha saja, ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Badan saya lemas, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter SPOG, janinnya lemah, anak yang disusukannya lemah, karena unsur ekstern di luar tubuhnya anaknya, maka dia kena 2, bayar qadha plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil kalau karena dirinya, dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, unsur janinnya, kena qadha dan fidyah. Lebih selamat pakai mazhab Syafi'i. Yang setuju dengan Ustaz Somad, pilih mazhab yang lain. Apa hukumnya orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, tidak ada niatnya untuk sholat berjamaah? Saya menganjurkan pengajian jangan buat setelah isya. Saya dari dulu kalau pengajian, Ustadz datang setelah isya, enggak. Pengajian saya mesti maghrib. Tujuannya apa? Kalau dibuat setelah isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Dibuat pengumuman kepada jamaah, datanglah segera ke masjid karena ustadz sudah nunggu dari tadi, minumannya udah habis. Maka buat acara maghrib, insya Allah dia sholat berjamaah 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Ini salah satu teknis, termasuklah malam ini. Maghrib, setelah maghrib, isya, setelah isya tanya jawab. Begitu teknis kalau saya buat pengajian. Maghrib ke isya 45 menit, habis isya buka tanya jawab. Bagaimana kalau ada orang cuma ikut pengajian tidak sholat berjamaah? Sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki sunnat muakkad. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itu maka kalau kita di Makkah, Saudi Arabia, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Satpol PP ke toko-toko, haji, roh, karena sholat berjamaah wajib. Dalam setiap ceramah Ustadz mengatakan carilah guru, carilah mursyid menuntut ilmu. Adakah mursyid di akhir zaman ini Pak Ustadz? Cari mursyid yang berilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Cari yang bersilsilah. Kalau dia tarekat Naqsyabandiyah, kalau dia tarekat Syaziliyah, kalau dia tarekat Qadiriyah, kalau dia tarekat Samaniyah, tidak meninggalkan syariat, berakhlakul karimah, jadikanlah dia mursyid pembimbing. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Suriah Damaskus, kalau kau bingung tak ada mursyid, maka perbanyaklah sholawat, maka Nabi akan membimbing hatimu dengan memperbanyak sholawat. Tapi tetap berguru, ngaji kepada para habaib, kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Allah akan menerangi hati dengan cahaya iman. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah
dilawannya hawa nafsunya untuk mencari hidayah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Jalan yang paling utama untuk mendapatkan bimbingan adalah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa persen dari gaji yang harus dikeluarkan untuk sedekah? Kalau zakat 2,5%. Kalau sedekah Pak Ustadz, sedekah tidak ada batasan. Tapi tidak boleh semuanya. Jangan gara-gara saya bilang tak ada batasan, besok pagi semua tak punya rumah. Rumahmu mana? Udah kusedekahkan semua. Datang sahabat Nabi, sudah mau meninggal dunia, dijenguk Nabi waktu sakit. Anaknya cuma satu perempuan, menantunya kaya. Ya Rasulullah, ambillah hartaku semuanya, ambil untuk sedekah. Kata Nabi, tak boleh semua harta disedekahkan. Asyatru, kalau kau tak mau ambil semua, setengah, 50%. Tak, kata Nabi, tak boleh ambil 50%. Mana tahu bapak punya harta 10 miliar, sudah siap dia mau mentransfer 5 miliar. Jangan. As-sulusu kasir, sepertiga pun banyak, tapi boleh. Makanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ada uang 1 miliar yang boleh diwasiatkan untuk sedekah hanya 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan kepada ahli waris. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap gunung dan kuburan memiliki kelebihan? Gunung punya kelebihan lebih tinggi, kuburan punya kelebihan. Karena kalau ditengok kuburan kita ingat mati. Tapi mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. La ilaha illa huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pakai cincin, ya. Cincin ini punya kelebihan, punya. Apa kelebihannya? Di antara batu-batu yang hitam, dia hijau. Kan punya kelebihan. Tapi dia tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Pakailah ini. Kalau dipakai ini, semua mata jamaah akan tertuju kepada ustaz. Kemana tangan ustaz bergerak, ke situ mata jamaah. Saya tidak meyakini itu. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Itulah makna Asmaul Husna. Huwad darru, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, menolak mudarat Allah. Maka memintanya kepada Allah. Siapa yang meyakini bahwa gunung mendatangkan manfaat, bahwa laut mendatangkan mudarat, diyakininya itu dari gunung dan dari laut itu, berarti dia sudah menduakan Allah. Ada kuasa selain kuasa Allah. Berarti ada kuasa gunung, ada kuasa laut. Padahal kita berkata la ilaha illallah, la haula wala quwata illa. Itulah tauhid. Tauhid artinya esa, tunggal, yang kuasa, yang berhak, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanya Allah. Jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Mati dalam keadaan syirik ini neraka jahanam tempatnya. Maka kita taubat nasuha dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menegur orang tua yang salah? Bapak saya sudah tak sama dengan ibu saya 26 tahun karena bapak menikah lagi. Tapi bapak tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya, padahal bapak termasuk kategori orang yang mampu. Bapak-bapak kasih 5 kepada anakmu, Pak. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan,
Yang kelima, perhatian. Kalau kau tidak berikan, maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Salatmu akan diambil mereka, hajimu akan ditarik mereka, puasa sunatmu akan dihabis. Inilah orang yang miskin, muflis, bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu itu siapa orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah orang yang menganiaya. Tak dia kasih yang 5 ini, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Walaupun kau sudah mengaji anak muda, jangan pulang-pulang dari sini kau ceramahi bapakmu. Sini sebentar Pak, ada 5 yang mau ku sampaikan. Pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau 5 ini tak kau berikan ke aku, maka solatmu melayang. Itu cukup aku saja. Menyampaikan ini berat guys, maka itu cukup aku saja. Kau tinggal potong video ini, kirimkan ke nomor WhatsApp bapakmu. Dimakinya engkau, disumpah serapahnya engkau. Insya Allah itu semua menjadi beban pemberat amal solehmu di akhirat nanti insya Allah. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan kebakaran, tapi kau diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mendapatkan bapak yang kurang ajar macam ini. Maka insya Allah kalau kau ridho, kau sabar, tapi kau tetap jalankan syariat, maka kau mendapatkan pahala sabar. Tapi jangan diam, karena perbuatan dia itu tak betul, perbuatan dia itu mungkar, perbuatan dia menyia-nyiakan anak, tak memberi nafkah, itu zalim. Maka dia mesti diluruskan. Yang meluruskannya adalah kita bersama. Amar ma'ruf nahi mungkar.